Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan bertatap muka walaupun masih dengan keadaan virtual untuk melaksanakan proses pembelajaran. Namun jangan dijadikan sebagai alasan ya untuk kalian bermalas-malasan ataupun tidak semangat karena pembelajaran yang dilaksanakan cenderung membosankan. Maka dari itu sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, Ibu persilahkan. Baik, berdoa dicukupkan karena tidak ada kata selesai untuk berdoa. Sebelum ke pemaparan materi atau ke pembahasan materi, mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya atau belum mengenal gitu, Ibu siapa? Karena memang Ibu tidak mengajar ya di kelas sebelumnya, baik itu di kelas 10 ataupun kelas 11. Maka dari itu, mari kita perkenalan agar pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depannya kurang lebih selama 1 tahun ya, bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga tanpa ada rasa canggung gitu, sehingga kalian bisa berinteraksi dengan Ibu dalam pembelajaran mata pelajaran geografi ini. Oke, baik, perkenalkan nama Ibu Helmalia Aldona. Di sini Ibu bertugas untuk mengajar kalian sebagai siswa kelas 12 dalam mata pelajaran geografi. Alamat tempat tinggal Ibu ada di Desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin cukup sekian ya perkenalannya, dan untuk mengenal kalian mungkin seiring berjalannya waktu dan seiring juga berjalannya proses pembelajaran kedepannya, Ibu akan mengenal dan memahami kalian, begitupun juga dengan kalian. Oke, kita langsung saja ya ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, di mana di kelas 12, materi pertama dalam mata pelajaran geografi yang akan kita pelajari adalah mengenai konsep wilayah. Ibu yakin dari kalian semua sebenarnya sudah tahu apa yang disebut dengan wilayah ya, walaupun sulit gitu diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikir bahwa wilayah itu merupakan lokasi, desa, kota, tempat tinggal, daerah industri, negara, dan sebagainya. Itu benar wilayah? Ya, itu benar wilayah. Lalu apa sih pengertian dari wilayah tersebut gitu? Nah, di sini ada berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah. Di sana disebutkan bahwa wilayah ini merupakan ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya itu sudah ditentukan berdasarkan administratif ataupun fungsional. Sangat panjang sekali ya. Maka di sini kita akan lebih menyederhanakan apa sih pengertian wilayah gitu agar lebih mudah kalian pahami. Jadi, wilayah ini merupakan bagian atau daerah yang ada di permukaan bumi, di mana bisa dikatakan wilayah karena memiliki kenampakan tertentu sebagai ciri khas yang bisa membedakan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Jadi dikatakanlah satu wilayah ketika tempat tersebut memiliki kenampakan yang sama. Tetapi ketika kenampakannya sudah berbeda, maka itu sudah berbeda wilayahnya. Jadi ada dua wilayah. Nah, kenampakan tersebutlah yang menentukan apakah itu satu wilayah ataupun sudah berbeda wilayah. Mungkin di sini contohnya yaitu seperti wilayah perhutanan dan wilayah pertanian misalnya, ataupun wilayah pertanian sawah ya. Berbeda kan perhutanan, karakteristiknya kenampakan alamnya seperti pohon-pohon yang menjulang tinggi, sementara pertanian khususnya sawah itu ya daerah pesawahan seperti adanya kotak-kotak sawah. Nah, jadi berbeda kenampakan alamnya sehingga disebutlah hal tersebut berbeda wilayah. Nah, di dalam ilmu geografi sendiri itu dijelaskan ada dua jenis wilayah. Yang pertama, wilayah formal. Wilayah formal dibentuk adanya kesamaan kenampakan uniform, misalnya dalam hal fisik muka bumi, iklim, vegetasi, bentuk lahan, dan lainnya, baik itu secara terpisah ataupun gabungan dari beberapa aspek. Nah, secara sederhananya, wilayah formal ini merupakan wilayah homogenitas. Homo artinya satu, gen merupakan keturunan, bukan satu keturunan, tetapi satu kenampakan yang sama. Misalnya, wilayah pertanian atau wilayah perhutanan. Nah, kemudian ada wilayah fungsional. Di sini, wilayah fungsional itu dicirikan dengan adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Secara sederhananya, ini merupakan wilayah heterogen. Ketika tadi homogen memiliki kenampakan yang sama, maka heterogen berarti merupakan wilayah yang berbeda kenampakannya dalam artian campuran, tetapi saling berkaitan. Contohnya itu kita mengenal Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Mereka satu wilayah, ya dikatakan satu wilayah.
di mana mereka memiliki kenampakan masing-masing. Antara Jakarta, Bogor, Depok, hingga Bekasi memiliki kenampakannya masing-masing. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar Jabodetabek. Sehingga wilayah tersebut disebutlah wilayah fungsional, fungsi, memiliki manfaat, memiliki fungsi. Nah, mungkin di sini Ibu memberikan beberapa contoh ya terkait jenis-jenis wilayah formal dan juga wilayah fungsional. Mungkin kalian bisa memahami perbedaan antara wilayah formal dan juga wilayah fungsional. Oke, selanjutnya setelah kita memahami wilayah, kita akan membahas mengenai perwilayahan. Perwilayahan apa sih Bu? Perwilayahan apakah sama dengan wilayah? Karena hanya ditambah kata depan per dan kata akhir an. Perwilayahan. Sama kah? Nah, secara harfiahnya wilayah itu ada di dalam perwilayahan, di mana perwilayahan ini merupakan proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Kita sudah menentukan wilayah A, wilayah B, wilayah pertanian, perhutanan. Kemudian kita melakukan perwilayahan, yaitu menggolongkan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya nih di sini Ibu berikan gambar-gambarnya ya. Nih, ada wilayah Asia Tenggara, ada wilayah Eropa Timur, misalnya seperti itu ya. Jadi ini benar loh wilayah pertanian, perhutanan, tapi berdasarkan perwilayahan ini ada di benua yang sama. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian dilakukannya perwilayahan ini tentunya memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk meratakan pembangunan di semua wilayah. Nah, dalam meratakan pembangunan ini tujuan pertama dari melaksanakannya perwilayahan adalah untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Sehingga dengan melakukan perwilayahan, contohnya perwilayahan desa dan kota, kita akan tahu nih pembangunan di kota bagaimana, di desa bagaimana, sehingga kita tahu perkembangan pembangunan di daerah tersebut karena sudah dilakukan perwilayahan. Maka pembangunan pun akan dilaksanakan secara rata karena sudah diidentifikasi melalui perwilayahan tersebut. Nah, terus yang kedua, untuk memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan tiap daerah. Jelas ya, desa dengan desa, kota dengan kota. Tidak mungkin ketika kita melakukan pembangunan di desa, kita melakukan koordinasi ke kota. Karena yang berkaitannya juga adalah desa. Jadi memudahkan koordinasi untuk pembangunan adalah dengan melakukan perwilayahan. Kemudian yang ketiga itu mensosialisasikan berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha. Contohnya desa, pembangunan di desa, mungkin para pengusaha akan mencari lokasi yang memang berpotensi gitu untuk dibangunnya suatu lokasi industri. Nah, perwilayahan yang dilakukan adalah misalnya pertama, wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam. Itu pengusaha sudah melakukan perwilayahan untuk tujuannya yaitu membangun usaha. Misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini dalam melakukan perwilayahan atau generalisasi wilayah, tentunya ada beberapa gitu proses yang harus dilakukan. Yang pertama itu menyamakan beberapa unsur sehingga menyebabkan hilangnya beberapa faktor yang dianggap kurang sesuai dengan tujuan generalisasi. Perwilayahan misalnya mengenai penghasil sumber daya alam berupa mineral. Dicari terus sumber daya alam mineral itu ada di mana saja. Kemudian dilakukanlah perwilayahan dengan mengesampingkan seperti sumber daya air ataupun misalnya sumber daya batuan yang tidak termasuk mineral. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada memperhatikan skala peta, di mana semakin besar skala peta maka semakin kecil generalisasi. Artinya ketika semakin besar kan wilayahnya juga semakin sempit ya kalau dalam peta, karena skala semakin besar berarti aslinya semakin sempit. Sehingga generalisasi pun ya akan semakin kecil gitu karena wilayah cakupannya yang semakin sempit. Kemudian yang ketiga itu generalisasi dipengaruhi oleh tujuan perwilayahan. Semakin spesifik data yang diperlukan, maka semakin besar generalisasi. Data yang dibutuhkan, misalnya terkait sumber daya air, maka generalisasi akan semakin besar karena hanya terfokus pada air. Di mana saja nih wilayah memiliki titik-titik sumber daya air yang melimpah misalnya. Jadi mengesampingkan tadi juga disebutkan mengesampingkan hal yang memang tidak dijadikan sebagai tujuan dari generalisasi wilayah. Nah, kemudian dalam klasifikasi wilayah untuk melakukan perwilayahan itu juga ada 5 tipe gitu. Di mana klasifikasi wilayah ini merupakan upaya mengelompokkan wilayah secara sistematis menjadi beberapa bagian tertentu. Di sini dengan klasifikasi wilayah tersebut Ibu juga akan memberikan beberapa gambar contoh ya agar kalian mudah memahami. Yang pertama itu ada coregion.
core inti region wilayah, artinya dalam suatu wilayah ini berupa daerah inti gitu, yang kita sebut dengan daerah metropolitan, terdiri atas 2 atau lebih kota-kota yang berkelompok. Nah, di sini kan di contohnya itu Jakarta ya merupakan kota metropolitan, artinya ibu kota gitu, kota inti dari negara Indonesia. Mungkin kalian juga bisa menyebutkan core region di daerah kalian, misalnya di Jawa Barat core regionnya apa Bu? Bandung, ya kan? Kemudian kalau di kota Tasik di mana Bu? Misalnya di alun-alun atau enggak di Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa misalnya, kan seperti itu. Nah, berarti itu menjadi core inti region dari setiap wilayah. Nah, kemudian ada development access, yaitu daerah yang menghubungkan 2 atau lebih core region, biasanya berupa jalur memanjang di koridor transportasi, artinya menghubungkan core region satu dengan core region lain. Misal sekarang di sini contohnya kan dari kota Semarang dan kota Yogyakarta. Nah, sekarang kita akan menghubungkan core region antara misalnya Bandung dengan Tasik. Berarti development aksesnya itu berupa apa Bu? Misalnya contoh berupa jalan tol ya yang sedang dibangun gitu ya dari kota Tasik menuju kota Bandung. Nah, itu akan menjadi development akses atau penghubung antara Tasik dengan Bandung. Core region kan dari misalnya pusat kota Tasik ke pusat kota Bandung. Nah, kemudian yang ketiga itu ada research pointer region, artinya wilayah baru yang mulai berkembang dan nantinya menjadi daerah yang produktif. Biasanya terletak jauh dari core region. Ada beberapa contoh nih seperti di gambar, ada industri, ada daerah transmigrasi, ada daerah perkebunan kelapa sawit. Karena waktunya juga terbatas ya, Ibu akan menjelaskan satu saja mengenai daerah transmigran misalnya. Kan wilayah baru gitu, tidak ada kehidupan misalnya sebelumnya itu, maka dilakukanlah transmigrasi di mana penduduk yang padat misalnya di daerah Jawa dipindahkan misalnya ke Sumatera di mana daerah tersebut hanya kosong. Nah, wilayah transmigrasi tersebut didukung oleh pemerintah gitu dengan pemberian seperti bibit, kemudian pupuk, lahan yang memadai untuk melaksanakan pertanian, sehingga masyarakat yang melakukan transmigran mulai berkegiatan di sana untuk melakukan cocok tanam gitu, pertanian, sehingga nantinya wilayah tersebut akan berkembang produktif karena menghasilkan hasil dengan melakukannya pertanian tersebut, berbeda dengan sebelum ada masyarakat yang tidak menghasilkan apa-apa, sehingga nantinya tuh wilayahnya akan menjadi daerah yang benar-benar produktif, bahkan mungkin bisa menjadi daerah maju karena sudah menghasilkan gitu. Oke, yang keempat ada depressed region. Depresi Bu, stres, tekanan, iya benar. Jadi depressed region itu merupakan daerah yang mengalami penurunan tingkat ekonomi dan sulit untuk berkembang karena biasanya daerah tersebut itu kan berada di dekat kota-kota metropolitan atau dekat inti region, tetapi tidak bisa mengimbangi kemajuan yang dilakukan inti region, sehingga hal tersebut terjadilah tekanan secara sosial ataupun ekonomi yang menjadikan daerah tersebut daerah tertinggal, daerah kumuh, daerah kotor. Misalnya di Jakarta kan juga banyak gitu ya yang di pinggir-pinggir sungai. Nah, itu adalah merupakan depressed region gitu. Dan di sini contohnya juga di Jakarta ya ada Gorowong. Nah, itu menjadi daerah tertinggal padahal lokasinya dekat dengan region inti atau core region gitu. Karena tidak mampu untuk menyesuaikan akibat kurangnya beberapa sumber daya dan yang lainnya, ya daerah tersebut jadi tertinggal gitu. Dan yang terakhir itu ada special problem region. Spesial dalam apanya, bisa positif, bisa negatif, yang jelas daerah tersebut itu menjadi ciri khas gitu. Misalnya dari yang negatifnya di sini ada perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Spesialnya apa? Spesialnya itu ada dijadikannya sebagai wilayah perebutan antara Timor Leste dan Indonesia. Bahkan mungkin bisa menimbulkan perang untuk merebutkan wilayah tersebut, sehingga dikatakanlah spesial karena memang menjadi perhatian khusus lah gitu, meskipun dalam aspek negatif. Kemudian dari positifnya itu berupa cagar purbakala Sangiran. Nah, ini kan positif, yaitu memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, memberikan sebuah icon-icon unik yang alami gitu kepada masyarakat, sehingga menjadi special problem region gitu, tapi dalam hal yang positif. Nah, mungkin itu ya untuk materi pada pertemuan kali ini mengenai konsep wilayah dan perwilayahan. Ibu harap kalian semua paham gitu ya apa yang telah Ibu jelaskan gitu. Dan untuk agar kalian lebih memahami dan Ibu juga bisa tahu kalian paham atau tidak, maka di sini Ibu akan memberikan tugas terkait konsep wilayah, yaitu berikan contoh mengenai wilayah baik secara formal ataupun fungsional di daerah kalian masing-masing ya. Sertakan alasan kenapa sih gitu wilayah tersebut dikatakan wilayah formal ataupun wilayah fungsional.
Nah, tugas tersebut dikerjakan di buku tugas ya, khusus geografi, dan di pertemuan berikutnya akan Ibu absen untuk melakukan presentasi. Sehingga dengan hal tersebut Ibu juga bisa mengenal kalian gitu ya. Dan untuk tugasnya, kalau ada apa-apa bisa ditanyakan ya dengan Ibu. Kalaupun misalnya sulit gitu atau ada yang kalian tidak pahami, bisa tanyakan langsung kepada Ibu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk mata pelajaran dan pembelajaran kali ini di mata pelajaran geografi. Semoga kalian terus selalu mencari tanpa puas hanya dengan yang Ibu jelaskan, tapi kalian akan lebih terus mencari di berbagai sumber, buku paket, dan sebagainya agar kalian bisa lebih memahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.